Mungkin dengan yang sudah kita lakukan, kayak seperti acara-acara yang kita lakukan itu sebenarnya pada tujuannya itu juga supaya apa yang telah kita rasakan selama ini juga dirasakan oleh orang-orang di luar sana yang mungkin juga pengen tujuan yang sama gitu. Gitu mungkin Dian. Oke, baik Mbak Lia, makasih banyak. Jadi memang ini ya Mbak, Hurriyat ini sampai sekarang itu berkembang ya Mbak. Ya, Berkembang ya alhamdulillah. dari yang berkembang ya dari yang awalnya mungkin kebutuhan kita akan ilmu, tapi sekarang kita mencoba mulai sharing ke teman-teman yang lain kayak gitu ya Mbak ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Iya, alhamdulillah. Ya, baik. Baik, makasih banyak Mbak Lia. Terus satu lagi apa ya, Sister, saya pilih Tahi aku deh, Kak Dwi. Kak Dwi, silakan Kak Dwi dibantu Mbak Rani untuk unmute biar suaranya keluar. Sudah dengar? Ya, masuk Tahi. Tahi, apa sih harapan Tahi untuk Hurriyat ke depannya Tahi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, cantik. Iya. Jadi kalau harapan ke depan, mudah-mudahan seperti program-program kita yang juga semakin hari semakin berkembang juga meningkat. Kalau tadinya kita hanya liko ya dengar ceramah, istilahnya kita mengistilahkannya mengosongkan gelas, kemudian mengisi roh jiwa kita dengan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan menambah keimanan, mudah-mudahan membuat kita semakin istiqomah. Terputus sinyalnya. Kak Dwi. Wah, iya, terputus sepertinya sinyalnya. Ya, terputus sama Kak tadi Dwi. Kuning soalnya, sinyalnya tadi dia. Oh, begitu ya. Baik, Kak Dwi, halo, masih ada di situ kah? Wah, sayang sekali ya Kak Dwi ya, Kak Dwi. Oke, mungkin bisa ini deh digantikan Mbak Mela. Harapannya Mbak Mela apa sih Mbak di Hurriyat ini Mbak Mela, kedepannya Mbak Mela, silakan Mbak Mela. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beneran ya? Iya Mbak, masuk Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau untuk kedepannya ya kita kan masih banyak juga program-program yang mungkin alhamdulillah kemarin yang mungkin kita hanya liko yang hanya di lingkungan kita saja, tapi ternyata sudah bisa siar dengan orang-orang pertama di Pekanbaru, ternyata kemudian malah yang terakhir sampai ke luar Pekanbaru. Mungkin kedepannya kita bisa lebih kompak, bisa lebih solid, dan Ustazah bisa menyampaikan tentang materi-materi yang bisa membawa kebangkitan dan syiar Islam lebih baik lagi dan membawa nama Hurriyah, terutama juga teman-teman kita semua bisa semangat, selalu semangat, kompak, menjaga nama Hurriyah. Itu aja sih. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita selalu terapkan. Dan alhamdulillah memang semuanya yang udah diberikan oleh Ustazah membawa kebaikan bagi kita semua menjadi lebih baik dalam keseharian kita, ibadah lebih baik, kemudian juga silaturahmi juga saling terjaga. Ya, semoga yang terbaik lah untuk kita semua. Amin, Masya Allah. Makasih Mbak Mela. Semoga memang niatan kita bersama yang baik ini juga dimudahkan ya Mbak ya ke depannya ya. Amin. Ya. Terus semoga juga kita istiqomah ya kan Mbak dalam beribadah ya Mbak, karena itu tantangannya sebenarnya ya Mbak ya, Masya Allah.
Oke deh Mbak Mela, makasih. Satu lagi teman-teman, siapa ya yang sudah hadir ya? Sebentar. Iya, Dian pengen menyapa-nyapa satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Ada ini enggak ya? Ada Mbak Echa ada nggak ya Mbak Echa ya? Kok nggak kelihatan ya? Tadi ada loh. Oke deh, kayaknya sedang ini ya, sedang berhalangan. Oke, satu lagi mungkin dari Kak Mia, boleh Kak Mia? Bisa dibantu untuk unmute. Kak Mia, kira-kira tantangan Kak Mia apa sih Kak untuk bergabung di Hurriyat dulu Kak, dan supaya bisa konsisten di Hurriyat ini, menurut Kak Mia tantangannya apa aja Kak? Silahkan Kak sharingnya Kak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengaran nggak Di? Iya, masuk Kak, sudah masuk. Untuk tantangannya ya, tantangannya Iya. itu sebetulnya sih yang paling berat itu dari diri sendiri ya. Gitu ya, dari diri sendiri ya, betul. Sih, jadi kadang ada masa jenuh biasanya kayak gitu. Itu sih kalau tapi pada saat awal-awal bergabung dengan Hurriyat itu suatu hal yang sampai sekarang pun ngerasainnya bersyukur banget bisa bergabung di sini, punya teman-teman yang insya Allah membawa aku untuk kebaikan semua, saling mengingatkan juga. Yang jelas sih banyak positifnya bergabung dengan Hurriyat. Cuma ya yang jadi tantangan sih kalau aku pribadi ya, Dian, itu masih dari diri sendiri sih yang paling berat. Itu kadang ada rasa jenuhnya, ada rasa yang kegiatan yang overloadnya, seperti itu sih. Iya, oke. Makasih banyak Kak Mia. Memang ini ya Kak, tantangannya memang di diri kita sendiri ya sebenarnya ya. Jadi kita sebenarnya sangat bersyukur gitu, kita punya lingkup teman-teman kecil kita di Hurriyah ini juga saling support gitu kan, kadang selalu mengingatkan, tilawah, baca Al-Kahfi, terus apalagi itu puasa bareng, itu menjadi suatu penyemangat ya kan Kak ya. Jadi biar kita yang kadang loyo-loyo don-don ini kita bisa semangat lagi gitu kan. Iya, Masya Allah luar biasa sekali. Baik Kak Mia, terima kasih. Gitu, Dian. Iya, betul. Ada mood boosternya di situ. Kita punya lingkup yang saling mengingatkan. Makasih banyak Kak Mia sharingnya. Sama Dian. Baik. Oke, sebagai apa ya? Sebagai penutup dari sharing kita, Umi Ratna, silakan Umi. Ada yang ingin disampaikan Umi untuk kita nih, para anggotanya Umi, anggotanya yang sering nakal ya Umi. Mungkin ada 1-2 hal yang ingin disampaikan Umi, silakan Umi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya berbeda sekali hari ini ya, luar biasa. Umi sampai terkaget-kaget. Kayaknya sekalian mempraktekkan ilmu yang baru didapat nih ya dalam 1 minggu yang lalu. Masya Allah. Iya Umi, belajar training komunikasi dengan itu apa? Kang apa namanya tuh? Iya, Kang Wildan. Kang Purwa, ya, Kang Nugi. Jadi sepertinya sekalian mempraktekkan hasil trainingnya nih kayaknya Dian, luar biasa hari ini ada acara sharing gitu. Tapi bagus untuk kedepannya mungkin bisa ini ya. Terus dengan udah dibantu oleh teman kita Lia, membentuk kelompok-kelompok piket-piket untuk setiap minggunya, sehingga kajian kita setiap minggunya ini juga bisa lebih
lebih teratur, masing-masing bisa memprepare dirinya, ini harus hadir nih karena aku petugas, nah, mungkin ada perasaan seperti itu gitu. Jadi sangat ini sekali. Itu apa namanya, yang suatu hal yang berbeda untuk yang di hari ini. Mungkin ada ini ya sedikit yang mungkin Umi mau sampaikan sebelum kita masuk ke dalam kajian utama kita dengan Ustazah Hafifah. Ada beberapa sekalian ya Rana informasikan bahwa teman-teman alhamdulillah hari ini kalau dari komitmen yang hadir itu cukup respon yang sangat baik sekali, hampir di posisi 80 apa 90% komitmennya hadir, tapi nggak tahu nih apa udah bergabung semua atau belum gitu. Nah, sebelumnya minta maaf kepada teman-teman yang mungkin ada yang pakai di japri-japri gitu ya. Untuk ini bukan maksud memerintah atau apa, tapi pada dasarnya sama-sama untuk mengingatkan bahwa hari ini kita mungkin ada kajian dan juga itu menyangkut dengan komitmen saya juga dengan Zahafifah. Nah, nggak enak kan kalau Zahafifah pas lagi ngasih kajian yang hadirnya cuma satu atau berapa orang aja gitu. Jadi untuk menjaga juga gitu. Nah, kemudian untuk yang ini ada yang perlu saya sampaikan. Mungkin yang pertama itu ada beberapa ini ya. Udah banyak yang hadir nggak ya Dian? Alhamdulillah Umi, Dian lihat di partisipasi kita sekarang ini sebanyak 22 orang Umi, Masya Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Syukur ya Allah. Jadi, nah karena mengingat dari komitmen teman-teman itu cukup banyak yang hadir pada hari ini, maka terima kasih saya diberikan kesempatan, mungkin ada yang beberapa hal yang penting yang mungkin untuk kita sampaikan, baik itu menyangkut program Hurriyat ke depannya ataupun meningkatkan kedisiplinan kita bersama gitu. Ya, yang pertama mungkin yang ini yaitu menyangkut mengenai kehadiran. Menyangkut kehadiran, ini ada sedikit ini ya, seperti yang tadi teman-teman sudah ada yang menyampaikan bahwa tujuan kita untuk bergabung di Hurriyat adalah salah satunya menuntut ilmu, menambah ilmu kita, mengupgrade diri kita, gitu ya. Nah, ini untuk yang kedepannya mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik untuk kita yang mungkin berhalangan hadir, gitu ya. Untuk yang berhalangan hadir, baik itu mungkin ada kesibukan tertentu atau yang memang betul-betul berhalangan tidak bisa mengikuti kajian untuk saat sekarang ini, yang walaupun yang Zoom. Jadi untuk 2 kali berturut-turut. Nah, untuk kedua kali berturut-turut bagi yang tidak hadir itu, nah berarti dia kan tidak ini artinya tidak bisa nih mendengarkan, menambah ilmu dari Zahafifah gitu ya, tidak bisa mengikuti kajian yang menambah ilmu yang diberikan oleh ustazah-ustazah kita yang mengisi. Nah, ini mungkin sekalian kita apa namanya, mengupdate diri kita juga di situ, kita juga bisa tetap menambah ilmu dan kemudian tetap bisa juga sharing kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan teman-teman sepakat mau menerima sebagai suatu usulan gitu ya. Jadi untuk yang kedepannya bagi yang tidak hadir untuk 2 kali berturut-turut, nah dia kan kekurangan ilmu tuh, kekurangan pengetahuan apa namanya yang di kajian-kajian. Nah mungkin dia bisa memilih kajian-kajian yang menurutnya bisa dia sharingkan kepada teman-teman semua gitu, umpamanya baik itu mungkin tentang mungkin dia dapatkan ilmu mengenai parenting atau mungkin dapat ilmu tentang manfaat dari sholat sunat rawatib umpamanya. Nah jadi dia bisa sharing di situ, mungkin mengambil dari literatur-literatur yang didapat, kemudian bisa sharingkan apa-apa manfaat seperti sholat sunat rawatib dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung, walaupun dia tidak hadir
2 minggu, namun dia secara ininya dia juga tetap bisa belajar mengupdate ilmunya gitu. Jadi yang ya tetap bisa mengupdate ilmunya, kemudian dia juga tetap bisa berbagi, bisa share ilmu yang dia dapat itu kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, itu yang pertama. Ini bukan sifatnya punishment atau apa ya gitu. Ini hanya berupa apa ya, untuk supaya jangan sampai ketinggalan karena ketidakhadirannya gitu. Ketidakhadiran, jadi tetap mempunyai apa, bisa tetap menambah ilmu walaupun dengan literatur yang lain gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya mengenai untuk kajian kita ini supaya juga agak ada variasi dan tidak monoton. Mungkin teman-teman kita kan tahu bahwa kajian kita itu yang Ustazah Hafifah sebagai pembina yang mengisi setiap minggunya. Nah, mungkin Ustazah Hafifah juga mungkin pastilah ada kesibukan ataupun ada undangan yang sifatnya juga yang harus mengisi ke kajian-kajian di luar atau apa gitu ya. Nah, di sini kita mungkin juga perlu menambah ilmu kita dari yang lain, mungkin dari segi tambahan ilmu tentang mengenai parenting, mengenai kesehatan dan gizi umpamanya untuk keluarga dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, tidak ada salahnya jika dalam 1 bulan itu ada 1 minggu yang kita isi untuk kajian kita itu dengan yang berbeda gitu. Jadi mungkin tidak diisi oleh Ustazah Hafifah, tapi akan diisi nanti mungkin akan kita bicarakan lagi untuk siapa yang akan mengisi di minggu-minggu yang salah satu dari minggu yang ada 4 minggu dalam 1 bulan tersebut. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, banyak nih ya Dian, nggak apa-apa ya Dian, kebetulan lagi rame, jadi bisa agak cuap-cuap sedikit ya Dian. Jadi Silakan Umi, silakan. Kemudian untuk yang ketiga yaitu mengenai pembagian tugas setiap minggunya. Terima kasih Lia sudah membantu untuk membagi kelompok-kelompok yang bertugas pada setiap minggu kajian kita. Jadi insya Allah bisa lebih tertib lagi ke depannya. Ya, kemudian yang keempat mengenai program anak asuh kita. Program anak asuh kita itu sekali lagi saya mungkin ada yang belum terinformasi, kita udah ada 3 anak asuh yang kita bantu untuk setiap bulannya dalam 1 tahun ini insya Allah. Nah, untuk yang 1 yang kemarin batal, itu nanti kita minta bantuan kepada Ustazah Hafifah untuk mencari penggantinya dan insya Allah kalau tidak salah saya udah dapat dan sesegera mungkin kita juga akan nanti mentransferkan dananya kepada anak yang diajukan oleh Ustazah Hafifah ya. Kemudian baik. Umi berarti maaf Umi potong sebentar. Ya. Maaf Dian potong sebentar Umi. Berarti total anak asuh di Hurriyat ada berapa orang ya Umi? 3 anak asuh. Baik. 3 anak asuh, yang 1 itu dari Ustazah Rahmi kemarin ada merekomendasikan, kemudian yang 1 lagi anggota dari Hurriyatin, anggota dari secara ininya Hurriyat juga gitu ya, itu adiknya Zahra, kemudian yang 1 lagi ini nanti saya belum pasti namanya nih, jadi itu nanti dari Ustazah Hafifah yang bantu mencarikan gitu. Baik Umi, lanjut Umi. Oke, Dian. Nah, kemudian yang keberapa ya lagi ya? Yang keberapa? Yang kelima yang kali kelima, ya? Umi. Kelima ya. Yang kelima.
Yang kelima tadi sudah disampaikan bahwa dari apa yang disampaikan oleh teman-teman juga bahwa kajian huriyat ini adalah kajian yang mungkin mudah-mudahan teman-teman juga merasakan hal yang sama, bahwa kajian ini tidak berbeda, maksudnya berbeda dengan kajian-kajian yang lainnya. Kita berharapnya seperti itu, di mana di dalam kajian ini kita ditarbiyah. Ditarbiyah apa itu artinya ditarbiyah? Artinya segala tindak tanduk ataupun kegiatan yang kita lakukan tidak hanya terhenti sampai selesainya kajian setiap minggunya, tidak sampai di situ saja, tetapi kajian-kajian itu akan berkelanjutan gitu, berkelanjutan dalam arti begini, mungkin setiap seperti yang kita sering rasakan bahwa setiap saat itu Ustazah selalu mengirimkan dalam bentuk-bentuk seperti video-video, itu juga merupakan suatu tarbiyah, mengingatkan kita gitu. Atau mungkin bisa saja secara pribadi nanti Ustazah Hafifah akan mungkin menjapri kita satu-satu, mungkin menanyakan mengenai tentang kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas ibadah kita, sampai di mana kita melakukannya, atau mungkin ada yang kesulitan dalam segi apa dalam penerapannya, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, mungkin yang sebelumnya itu mungkin tidak terpenuhi semua. Mudah-mudahan untuk yang ke depan bisa kita ya dari Ustazah mungkin mudah-mudahan nanti bisa lebih ini lagi, lebih pendekatannya lebih meluas lagi kepada teman-teman semua dan bisa merasakan tidak hanya satu atau dua orang, tetapi dari semua teman-teman juga merasakan manfaatnya gitu. Nah, baik itu tingkah laku dan semuanya. Jadi tertarbiyah di sini semua hal gitu, semua hal, baik itu nanti mungkin teman-teman kan sudah seperti yang sudah pernah Umi sampaikan sebelumnya. Mungkin di dalam kajian-kajian yang sebelumnya pernah ada ambil waktu juga bahwa kita itu juga dipantau gitu, dipantau baik itu media sosial kita gitu ya, perilaku-perilaku kita di luar, karena kita kan sudah bergabung di Huriyat, berarti digabung di situ kita juga menjaga nama baik Huriyatnya sendiri, menjaga nama teman-teman, dan terutama juga menjaga nama ustazah kita juga gitu. Jadi perilaku-perilaku kita yang di luar, mungkin jika ada yang tidak sesuai, karena kita kan tadinya masuk di Huriyat kan salah satunya juga hijrah gitu, hijrah untuk memperbaiki diri. Nah, mungkin di perilaku kita di luar yang tidak sesuai tadi mungkin akan diingatkan gitu, sifatnya mengingatkan, ya mungkin ininya seperti ditegur gitu, tapi pada dasarnya itu adalah mengingatkan teman-teman semua gitu. Nah, mungkin itu jangan sampai berkecil hati, aku ditegur nih gitu. Nah, itu jangan salah ini ya, jangan salah merasa yang lain lah gitu, perasaan hatinya jadi berubah gitu. Nah, itu yang ini ya, yang rasa Umi yang perlu diinfokan lagi balik kepada teman-teman, mudah-mudahan apa yang Umi sampaikan bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semua, dan bisa nggak ya kira-kira hargonya kita mulai dari minggu ini gitu. Kira-kira bisa nggak ya harganya dimulai dari minggu ini, seperti yang tadi Umi sampaikan. Jadi yang tidak hadir berturut-turut dalam 2 minggu, nah mungkin di 2 minggu ke depan yang tidak hadir berturut-turut itu bisa sharing ilmunya, yang didapat lagi dari tempat yang lain mungkin, atau dari literatur-literatur, bisa sharing ilmu di kita kembali di sini, di kajian ini gitu. Nah, jadi mulai ini kita terapkan. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa keberatan, karena itu salah satu juga untuk meng-upgrade diri kita gitu. Ya, mungkin itu ya yang mau disampaikan Dian. Oh ya, satu lagi Dian, sorry. Mungkin minggu lalu Umi juga pernah ada menyampaikan mengenai program-program, tapi kan tidak hadir seluruhnya. Mudah-mudahan tidak keberatan Umi menyampaikan
beberapa hal, ada beberapa poin lagi supaya teman-teman yang lain juga bisa apa namanya, bisa lebih mengetahui informasinya. Yang pertama itu di minggu lalu Umi sudah menyampaikan bahwa bagi teman-teman yang mempunyai ini diharapkan bahwa IG Hurriyat kita itu kalau bisa setiap saat itu terisi gitu, hampir setiap hari itu terisi oleh mungkin pesan-pesan dakwah gitu ya. Jadi silahkan teman-teman kirim masing-masing satu orang satu, kirimkan kepada Rani pesan-pesan dakwah yang mungkin bisa disampaikan. Terserah mau ambilnya dari mana, terserah. Kalau nggak bisa mengedit-editnya, kita punya kok orang yang handal, Rani siap tuh untuk mengedit-editnya. Nah, kalau mungkin nanti Rani bisa membuat dalam kemasan-kemasan yang bagus lagi. Jadi kalau misalnya cuma ada kata-kata ya silahkan kirim aja sama Rani dalam bentuk kata-kata dakwah mungkin atau untuk mengingatkan gitu ya. Kemudian jika yang teman-teman yang mempunyai usaha-usaha nggak ada masalah, kirim juga video usaha-usahanya, mungkin nanti juga bisa dibantu oleh Rani untuk bantu mempromosikan di IG-nya Hurriyat dengan tujuan adalah untuk mensejahterakan anggota kita juga gitu. Jadi kalau usaha teman-teman bisa maju, insya Allah itu apa namanya, kita pun jadi makin enak ya ngajinya gitu, makin tenang ngajinya gitu. Nah kemudian untuk yang program anak asuh tadi udah. Nah, juga ada program nanti yang akan kita lakukan adalah program puasa bareng dalam 1 bulan. Maksudnya bukan 1 bulan penuh. Maksudnya dalam 1 bulan itu ada 1 hari kita puasa bareng. Gitu. Nah, nanti mungkin terinfokan lagi oleh Ustazah Afifah untuk hal ininya kapan yang kitanya bagusnya kita lakukan puasa bareng dalam setiap bulannya gitu. Ya, mungkin itu Dian. Mohon maaf kalau mungkin terlalu panjang menyita waktu teman-teman, tapi terima kasih kesempatannya Ya karena lumayan ini orang kita pada teman-teman pada hadir semua, jadi makanya kesempatan ini Umi minta waktunya sedikit gitu. Bukan sedikit ya, banyak ternyata. Mungkin itu Dian. Terima kasih Dian kesempatannya dan perhatian dari teman-teman semua. Kita mungkin untuk selanjutnya bisa mendengarkan kajian dari Ustazah Hafifah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan hatsira Umi. Nanti mungkin resume poin-poin tadi juga masuk ke dalam sesi terakhir ya Umi ya, untuk mengingatkan teman-teman semua ya. Nanti kalau Dian bacain lagi, habis waktunya. Baik, selanjutnya ya teman-teman ya. Selanjutnya kita membaca Al-Quran dan hadis. Membaca Al-Quran minggu yang lalu sampai di surat Al-Maidah ayat 27. Sekarang kita lanjutkan yang kedua ya. Dian, mohon maaf Umi potong sedikit. Mungkin pembacaan ayat suci Al-Qur'annya cukup 1 orang aja kali ya Dian untuk menghemat waktu karena udah banyak terpakai ini tadi. Oh gitu, boleh Umi. Jadi berapa ayat yang mau kita baca Umi? Oke, baca aja 2 atau 3 ayat, tapi yang baca cuma 1 orang aja gimana? Oke, boleh Umi. 3 ayat aja ya Umi ya. 3 ayat beserta artinya boleh ya Umi ya? Ya, sip. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan diberikan untuk siapa ya? Jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Echa bisa? Mbak Echa hadir ya? Yuk Mbak Echa, yuk kita baca. Kemarin kita sampai di surat Al-Maidah ayat 27. Berarti sekarang yang ke-28 ya teman-teman, betul ya? Al-Maidah 28 Mbak Echa. Silakan Mbak Echa. 28, 29 ya Mbak Echa ya. Bisa di-unmute terlebih dahulu Mbak Echa.
Suaranya belum masuk. Bisa dibantu unmute Mbak Eca? Halo Mbak Eca. Ya. Oke. Ya. Baik. Assalamualaikum. Jadi dari 28 ya? Iya, 28 Mbak Eca, silahkan. Tafadol. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaktulak inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'uz zalimin. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khosyirin. Sama artinya, Kak? Iya, boleh. Sungguh jika Silakan, Mbak pada Eca. aku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Baik Mbak Eca, jazakillah khair. Terima kasih atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Selanjutnya akan dibacakan hadis Arba'in oleh Mbak Anis, hadis Arba'in yang ketiga ya Mbak Anis ya. Tafadol. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadana. Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun atas 5 pilar. Pertama, persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, melaksanakan ibadah haji. Dan 5, berpuasa Ramadan. Baik, jazakillah khairan hatsira Mbak Anis atas pembacaan hadis ketiganya, hadis Arba'in. Baik, sebelum kita nanti memasuki kajian inti dari Ustazah Fifah, ada sedikit juga yang akan disampaikan Ustazah Fifah untuk kita semua. Kepada Ustazah Fifah, dipersilakan Ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, dikisahkan dua orang sahabat Rasulullah yang amat kita kenal namanya, yang dipertemukan oleh Allah dalam keimanan, dalam ketakwaan. Tetapi sebagai manusia biasa, mereka ternyata pernah mengalami perselisihan. Siapa yang dikisahkan dalam cerita ini? Ketika saya menyebut dua nama ini, mungkin dua nama ini akrab di telinga ibu-ibu sekalian. Yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Bilal bin Rabah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Inilah dua sahabat Rasulullah yang namanya sampai hari ini begitu akrab di telinga kita. Kita baca kisah-kisah mereka. Dikisahkan suatu hari terjadi perselisihan di antara dua orang ini. Tanpa sengaja, Abu Dzar Al-Ghifari memanggil nama Bilal dengan panggilan yang tidak biasanya. Mungkin maksud beliau ingin bergurau. Dia panggil nama Bilal dengan nama, "Wahai Bilal, engkau adalah anak yang terlahir dari ibu yang berkulit hitam. Bilal, engkau lahir dari ibu yang berkulit hitam." Dia menyebutkan itu sambil tersenyum, sahabatku. Apa yang terjadi setelah itu? Ternyata Bilal bin Rabah menggigil, menahan amarah. Kemudian dia berdiri, kemudian dia katakan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, mengapa engkau panggil aku dengan nama seperti itu? Seandainya itu dilakukan oleh seorang Abu Bakar As-Siddiq, maka aku akan merelakannya. Aku akan meridhoinya. Tetapi siapa engkau? Mengapa engkau memanggil itu kepadaku dengan ucapan yang seperti itu? Aku tidak terima." Abu Dzar terkejut. Dia tertegun. Dia tidak menyangka panggilan yang disampaikannya kepada Bilal tersebut membuat emosi sahabatnya meledak. Kemudian dia merasa menyesal. Lalu Bilal mengatakan, "Seandainya ini dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, aku rela." Mengapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq adalah tuanku. Aku adalah hamba sahayanya. Aku menisbahkan diriku kepadanya. Tapi engkau siapa? Karena mendengar penjelasan itu, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari meminta maaf kepada Bilal bin Rabah. Dia katakan, "Sahabatku, maafkan aku. Maafkan aku. Aku maaf padamu." Lalu dia melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Dia tekukkan lututnya ke pasir. Kemudian dia letakkan kepalanya di atas pasir yang panas. Kemudian dia katakan kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, sekarang aku relakan engkau injak kepalaku. Engkau injak saat ini kepalaku. Apabila dengan cara itu engkau menerima maaf dariku. Injak kepalaku, Bilal, injak kepalaku." Melihat hal itu, Bilal tak kalah tertegunnya, ibu-ibu sekalian. Dia merasa apa yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari itu adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Karena Bilal tahu bahwa Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang bangsawan yang berasal dari strata sosial yang tinggi. Seketika Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan kepada Bilal bin Rabah, "Mengapa tidak engkau lakukan itu, wahai sahabatku?
Aku meminta maaf padamu. Sekali lagi, injak kepalaku, wahai Bilal bin Rabah. Aku ingin meminta maaf dengan cara seperti ini. Tapi apa yang terjadi? Bilal bin Rabah memegang bahu Abu Dzar al-Ghifari. Dia angkat bahu itu. Dia katakan, wahai sahabatku, engkau tidak perlu melakukan hal ini. Aku sudah memaafkanmu. Bukankah yang engkau katakan benar adanya? Ibuku memang berkulit hitam. Tidak mengapa, sahabatku. Lalu apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Dia peluk sahabatnya. Dia peluk. Kemudian dia katakan, aku memaafkanmu. Jangan ragu, aku memaafkanmu. Seketika ada perasaan bergetar di hati Abu Dzar al-Ghifari. Apa yang terasa berat di hatinya, yang dirasakan secara mendadak, secara tiba-tiba tadi, hilang begitu saja. Dan dia mengatakan kepada Abu Dzar al-Ghifari, kepada Bilal bin Rabah, wahai sahabatku, betapa mulianya hatimu. Karena aku sendiri tahu bahwa Allah mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa semulia-mulia manusia adalah orang yang bertakwa. Bukan seperti aku. Karena aku adalah kalangan bangsawan, aku merasa mulia. Bukan. Apakah kulitku lebih putih dari kulitmu lalu aku merasa mulia? Aku khilaf sahabatku. Dia mengakui kesalahannya kepada Bilal bin Rabah. Aku khilaf sahabatku. Terima kasih engkau telah memaafkan aku. Lalu mengapa engkau mau memaafkan aku, kata Abu Dzar al-Ghifari. Sahabatku, seandainya aku tidak memaafkanmu, aku khawatir di antara sekian banyak orang Islam yang ada di permukaan bumi ini, ada anggapan bahwa tidak ada lagi yang mau memaafkan kesalahan sahabatnya. Dan celakalah aku apabila akulah orangnya, sahabatku. Aku tidak ingin pribadiku merusak Islam ini karena aku tidak mau memaafkan. Ibu-ibu sekalian, mereka berdua saling berpelukan. Beban berat dari masalah yang seketika mereka hadapi hilang, ringan. Mereka berdua teringat dengan ayat Al-Quran. Bahwa hati kita, jiwa kita, antara sesama orang beriman, itu diikat oleh Allah. Seandainya pun seluruh umat manusia dikumpulkan ingin mengikat hati kita orang beriman, ketika Allah tidak mengizinkan, maka itu tidak akan terjadi. Inilah yang mengikat kita satu sama lain. Keimanan, keislaman kita kepada Allah. Dan kita merasa beruntung menjadi orang beriman. Merasa beruntung menjadi orang Islam. Ibu-ibu huriah yang Ustazah sayangi, yang Ustazah cintai. Dua orang sahabat ini tetap setia memeluk agama Islam. Tetap setia berjuang bersama Rasulullah. Mereka tak mudah tersinggung oleh hal-hal yang sepele. Karena apa? Karena dekapan ukhuwah inilah yang membuat kita kuat. Rasa mudah memaafkan inilah yang membuat kita berlapang dada. Mari kita bercermin dari kisah dua orang sahabat Rasulullah yang sudah saling memaafkan ini. Alhamdulillah Rabbil alamin. Hatsira Ustazah Hafifah telah membawakan kisah sahabiah ya, salah satu kisah sahabiah yang bercerita tentang persahabatan dalam Islam.
yang sangat bisa kita ambil suri teladannya untuk kita bersama. Sekali lagi, jazakallahu khairan hatsira Ustazah. Izin melanjutkan selanjutnya ya Ustazah ya. Ya. Ini juga akan ada disampaikan juga sebuah kisah sahabiah yang akan dibawakan oleh teman kita, Kak Hera. Kak Hera, bisa dibantu untuk unmute. Assalamualaikum Kak Hera. Kak Hera ini akan, jika tadi sudah kita mendengarkan kisah sahabiah dari Bilal bin Robah dan Abu Dzar Al-Ghifari, selanjutnya kita juga akan mendengarkan kisah sahabiah dari Nusaibah binti Ka'ab, atau yang sering kita dengar namanya yaitu Ummu Umaroh. Begitu ya, Kak Hera ya? Baik, Kak Hera, langsung saja. Tafadhol Kak Hera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Siang ini warahmatullahi saya wabarakatuh. siang ini saya akan membacakan kisah salah satu sahabiah, sahabat Nabi Muhammad ya. Kisah Ummu Umaroh, wanita pertama yang menjadi prajurit Nabi Muhammad SAW. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada salah seorang perempuan yang dikenal dengan gagah berani dan tak kenal rasa takut. Ummu Umaroh namanya. Anak dari Ka'ab bin Amr dan Rabab binti Abdullah bin Habib ini memiliki dua saudara kandung yang bernama Abdullah bin Ka'ab dan Abu Laila Abdurrahman bin Ka'ab. Mungkin sebagian kita sebelumnya mengetahui bahwa orang yang ikut perang hanya kaum laki-laki saja, tetapi Ummu Umaroh ini mematahkan anggapan itu. Dia adalah sahabat Nabi dari Bani Mazim An-Najjar, dikenal sebagai prajurit muslimah yang gagah berani. Perempuan ini bernama lengkap Nusaibah binti Ka'ab Al-Ansyariyah. Dikisahkan pada saat itu, di Bukit Uhud, 7 Syawal 3 Hijriah, ada sekitar 7.000 tentara muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW bertempur melawan 3.000 tentara kafir yang dikomando oleh Abu Sufyan. Ketika pasukan muslim hampir meraih kemenangan, ada banyak pasukan muslim yang mengabaikan perintah Nabi sehingga kekalahan yang didapat. Ummu Umaroh adalah seorang petugas medis yang bertugas membawa minuman dan makan kepada pasukan muslim dan mengobati luka-luka mereka. Tetapi melihat kekacauan yang terjadi pada kaum muslim saat itu dan mengetahui Ibnu Kumayyah merupakan bagian dari pasukan kafir yang ingin membunuh Nabi dan melihat pasukan kafir yang memiliki celah dan berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, maka Ummu Umaroh datang dengan mengangkat pedang dan menghadang laju pasukan kafir yang hendak membunuh Nabi. Dengan rasa geram, marah, dan tanpa rasa takut, dia menghadang Ibnu Kumayyah. Dengan kekuatan yang tidak sebanding, dan tanpa menghiraukan luka-luka di tubuhnya, serta terpojok, dia terus bertarung, karena yang dia tahu saat itu hanyalah untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Kesungguhan Nusaibah melindungi Rasulullah begitu hebat, sehingga Rasulullah berkata, "Aku tidak menoleh kiri dan kanan, kecuali melihat Ummu Umaroh berperang di hadapanku." Pada saat itu juga, anak Ummu Umaroh juga ikut berperang. Ketika itu anaknya Abdullah luka parah ditikam musuh. Dia mengikat luka anaknya. Lalu dia berkata, "Bangun wahai anakku." Dan anak itu terus bangun dan melawan tentara musuh. Usahanya pun tidak sia-sia. Para pasukan muslim kembali bangkit sehingga Ummu Umaroh dan Nabi Muhammad SAW pun selamat. Dari kisah ini, Ummu Umaroh pun disebut sebagai perisai Nabi Muhammad SAW. Dalam kehidupan pribadi, Ummu Umaroh adalah istri dari
Ghaziyah bin Amru al-Mazini an-Najari, yaitu suami keduanya. Setelah suami pertamanya, Zaid bin Asim al-Mazini an-Najari, wafat dalam perang bersama kaum muslim dan Nabi. Dari suami pertama, dia memiliki 2 anak, Abdullah bin Zaid yang ikut berperang bersamanya tadi, dan Habib bin Zaid. Mujahidah ini seorang veteran dalam perang yang sangat setia kepada Nabi Muhammad SAW. Selain pertempuran ataupun perang Uhud, Nusaibah terlibat di beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam, yaitu Baiat Aqobah kedua, Perjanjian Hudaibiyah, Perang Hunain, dan Pertempuran Yamamah. Demikian kisah prajurit muslimah pertama yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad SAW. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan hatsiro Kak Hera. Semoga ini juga bisa kita ambil keteladanannya ya, sister ya, bahwa ternyata memang wanita itu tangguh gitu, bisa juga berpartisipasi dalam perang jihad fisabilillah. Oke, melanjutkan ke acara selanjutnya, tapi saya lihat ini ada teman-teman yang udah mulai agak ngantuk gitu ya, udah mulai agak loyo gitu. Kalau kita merenggangkan tangan dulu ke kanan dan ke kiri gimana kira-kira? Yuk bareng-bareng yuk, tangannya ke atas biar otot-ototnya enggak kaku ke layar aja. Coba kita tangannya ke atas, ke samping, ke depan, digerak-gerakkan punggungnya. Ayo biar ngantuknya hilang. Nah, gitu kan udah mulai senyum-senyum gitu. Tadi saya lihat udah mulai ada yang agak terbuai nih. Aduh, bahaya nih, bahaya. Oke, kalau ketemuan biasanya kita senam ini ya. Senam apa, Zah? Senam cinta ya, Zah? Tapi ini cukup digerak-gerakan aja lah ya. Semoga iya, senam cinta betul. Semoga bisa senam rindu ya sekarang, Zah. Semoga bisa mewakili lah ya, semoga bisa nggak ngantuk lagi. Baik, kita lanjutin. Selanjutnya itu akan ada disampaikan info Islam terkini. Nah, kira-kira info Islam terkini apa sih yang akan dibawakan oleh teman kita, Sister Filah kita Mbak Yofi? Kepada Mbak Yofi, tafadhol Mbak Yofi. Baik, makasih Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Yofi di saat ini mau menyampaikan info Islam terkini yang sumbernya dari suara.com, yang judul artikelnya itu Arab Saudi akan berdamai dengan Israel jika Palestina diakui sebagai negara. Di sini Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz mengatakan kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa langkah normalisasi hubungan kedua negara tidak akan tercapai apabila Palestina tidak diberikan hak untuk merdeka. Lalu Uni Emirat Arab sendiri menjadi negara Arab ketiga yang menormalkan hubungan antara Israel setelah Mesir dan Yordania. Raja Salman mengaku menghargai upaya Amerika Serikat mendukung perdamaian antar negara-negara Arab. Namun, dia ingin melihat solusi yang adil dan permanen terkait masalah Palestina berdasarkan inisiatif perdamaian Arab yang diusulkan oleh kerajaan pada tahun 2002. Lalu, prakarsa perdamaian itu menetapkan bahwa 22 negara Arab akan menormalisasi hubungan dengan Israel sebagai imbalan atas penarikan Israel dari Yudea dan Samaria. Lalu negara-negara Arab menyerukan kepada Israel untuk menerima apa yang disebut hak untuk kembali bagi jutaan keturunan Arab yang melarikan diri dari Israel, pranegara yang secara efektif mengakhiri negara Yahudi. Permintaan Raja Salman terkait dikembalikannya hak Palestina sebagai negara berdaulat muncul setelah Donald Trump baru-baru ini mengajak Arab Saudi untuk bergabung dengan kesepakatan Israel Uni Emirat Arab.
Jadi Arab Saudi, seorang anggota senior keluarga kerajaan Saudi kemudian menekankan bahwa harga Arab Saudi untuk menormalkan hubungan dengan Israel adalah pembentukan negara Palestina yang berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Demikian informasi yang disampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan hatsiran Mbak Yofi. Serasa mendengarkan ini ya, berita di televisi ya. Tak lupa juga doa kita panjatkan ya untuk saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Semoga kondisinya segera membaik dan diangkat segala kesusahannya. Amin ya robbal alamin. Baik, sudah banyak rentetan acara yang kita ikuti dari awal sampai akhir. Masuklah kita pada inti dari kajian rutin kita, kajian dari Ustazah Afifah yang akan segera dibawakan. Semoga teman-teman di sini tetap bisa fokus, tetap bisa menikmati kajian-kajian yang dibawakan oleh Ustazah Afifah. Alhamdulillah teman-teman masih ini sih Zah, masih semuanya masih on nih, jadi insya Allah semangat menyimak kajian dari Ustazah Afifah. Kepada Ustazah Afifah dipersilakan Zah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang berbahagia, kita ulang kembali apa yang dulu pernah kita lakukan bersama di pertemuan sebelumnya. Ayo, ibu-ibu mengikuti apa yang saya ucapkan, walaupun mungkin suaranya di-mute-kan ya. Baik. Setiap kita adalah guru. Iya. Setiap tempat adalah ruang belajar. Iya. Setiap waktu adalah jam terbang. Iya, terima kasih. Coba kasih applause buat diri kita. Pakai ini ya, pakai emot ya, biar nggak konvensional katanya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, ya, Masya Allah. Pada pekan yang lalu kita belajar tentang bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit kita ulang, sedikit saja. Kita ulang terkait dengan ma'rifatullah ini. Iya, ma'rifatullah berarti mengenal Allah. Nah, Budian udah tahu kan bagaimana cara mengenal Allah? Suaranya. Suara Budian kok nggak terdengar? Ya, Oke. Bagaimana caranya mengenal Allah kemarin? Melalui salah satunya melalui rasa syukur ya Zah, kalau nggak salah ya Zah. Lalu apa lagi ya? coba dibantu ya sama dibantuin sama Lia. Gimana Iya, cara mengenal Allah kemarin? Nggak ikutan Zah, Masya Allah. Oh, afwan. Ya, bagaimana cara mengenal Allah kemarin Bu Lia? Mungkin bisa diulang sedikit. Salah satunya dengan dalil-dalil Zah. Iya. Itu dalil nakli dan dalil ayat-ayat Al-Quran. Ya. Akli dan nakli Zah. Akli dan nakli. Baik. Ya. Kemudian melalui apa lagi? Fenomena pengabulan, doa, panca indera. Iya, panca indera. Kemudian keinginan, hak tertinggi, dan seterusnya. Ya, fitrah. Baik. Ya, fitrah juga ya, fitrah. Makasih udah kita coba mengulang sedikit tentang
bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya melalui dalil Al-Qur'an. Dalil Al-Qur'an. Karena begini teman-teman sekalian, kalau kita ya mencari Allah dengan manual gitu ya. Nah, ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kelamaan nyari Allah itu. Nggak ketemu-ketemu, ya. Nggak ketemu-ketemu. Sampai akhirnya Allah sendiri yang menunjukkan siapa dirinya. Nah, makanya ketika ini dikabarkan kepada Rasulullah SAW dalam Al-Quran, ternyata dalam Al-Quran itu ada surah Toha, surah yang ke-20, ayatnya ayat yang ke-14. Ya. Di situ Allah mengenalkan profilnya. Ya. Dengan kalimat yang singkat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni. Jadi yang mengenalkan dirinya sebagai Tuhan itu langsung oleh Allah sendiri. Dia mengatakan, innani anallah. Saya ini adalah Tuhan. Saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni. Maka beribadahlah kepadaku. Jadi ini yang dikabarkan melalui Al-Quran kepada Rasulullah SAW dan kepada kita. Karena kalau kita mencari eksistensi Tuhan, mencari eksistensi Allah, maka ujung-ujungnya justru menimbulkan skeptis. Ragu-ragu kita dengan kebenaran apa yang kita cari itu. Makanya kemarin, waktu kita SMA, bagaimana kita diajarkan dengan teori Darwin. Ya, bahwa kita ini berasal dari teori evolusi, berasal dari kera, kemudian menjadi manusia. Nah, kan agak nyeleneh jadinya kan. Ini karena mengandalkan akal pikiran kita. Jadi kita butuh satu lagi instrumen yang namanya iman. Dengan keimanan itu kita yakin, ya, yakin itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita lihat, ya, cara mengenal Allah itu, kalau metode Islam adalah dengan cara, sebagaimana yang ada di layar kita, ada metodenya itu metode Islami, ada metodenya itu metode jahiliyah. Kalau metode Islami seperti ini, ya, kita menggunakan akal, kemudian dikombinasi dengan fitrah yang ada di diri kita, potensi bawaan, basic insting kita, kemudian kita gunakan penglihatan kita, panca indera kita, pendengaran kita, kemudian dikombinasi dengan ayat-ayat dan dalil, kemudian muncul pembenaran bahwa apa yang disampaikan Allah itu ternyata memang benar adanya. Misalnya, alam ini diciptakan Allah bersifat seimbang. Nah, seimbang misalnya. Mengapa ada wabah hari ini? Karena ternyata itu gara-gara ada ketidakseimbangan yang terjadi di alam. Jadi kalau alam ini sudah tidak seimbang, biasanya akan ada wabah. Kemudian biasanya akan terjadi peperangan. Nah, kemudian pembinasaan-pembinasaan yang luar biasa. Jadi kalau sudah tidak seimbang. Jadi dalam surah Ar-Rahman itu dikatakan bahwa alam ini diciptakan oleh Allah seimbang. Dan ini memang ternyata kalau kita nggak seimbang, misalnya tidak tawazun dalam hidup ini. Makan berlebih-lebihan, tidur berlebih-lebihan, olahraga berlebih-lebihan, misalnya kan. Atau beribadah aja berlebih-lebihan. Pasti akan muncul masalah-masalah. Nah, ini yang kita bahas kemarin. Bahwa akan banyak muncul masalah-masalah yang ada di kehidupan kita. Makanya sekarang ini banyak orang yang mengalami depresi, mengalami stres, nggak tahu mau ngapain, banyak hari ini. Kemudian yang kedua, mungkin dia mengalami sulit membagi waktu, karena nggak seimbang tadi. Atau yang ketiga, dia merasa khawatir dengan masa depannya.
Ini nanti seperti apa? Situasinya kayak begini. Ini muncul apa namanya? Rasa was-was, nggak percaya diri. Ini juga masalah kita nih. Kalau kita tidak melakukan keseimbangan. Kemudian mungkin kita terseret-seret dengan kebiasaan-kebiasaan negatif teman-teman kita. Atau merasa hidup ini tidak terkendali. Atau kalau melakukan aktivitas semangatnya di awal saja. Tapi ujung-ujungnya atau di pertengahannya mulai kendor. Karena kita tidak lagi berorientasi kepada tujuan akhir. Jadi inilah yang terjadi. Dan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dikasih formulasinya. Supaya apa yang terjadi seperti itu tuh tidak terjadi di diri kita. Maka teman-teman sekalian, seandainya kita mengkombinasi semua ini tadi, ya, akal, pikiran, fitrah, kemudian dalil nakli, dalil akli, maka kita akan menemukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan Allah. Adanya pengakuan di hati kita bahwa memang dunia ini, bumi ini, alam ini, hidup ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada zat yang maha mengaturnya. Dan inilah yang meningkatkan keimanan kita. Zadathum imanam ma'a imanihim. Keimanan mereka kepada Allah, ya, karena dikasih pedoman hidup yang lengkap, maka bertambah keimanan kita kepada Allah. Zadathum imanam ma'a imanihim. Kami tambah keimanan mereka dengan keimanan berikutnya. Jadi apa manfaatnya kita mengenal Allah? Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, coba dicatat ya penambahan atau pengulangan apa yang kita bahas kemarin. Coba Rani bantu saya untuk membuka slide. Manfaat mengenal Allah. Nah, kemarin saya udah katakan dan diulang oleh Bu Lia ya, pertemuan sebelumnya. Kita aja kalau ada orang berbuat baik sama kita, kita ingin mengenalnya. Apalagi Allah. Allah tuh baik banget sama ibu-ibu huriah. Sama ibu-ibu huriah ini baik banget Allah. Apalagi ibu-ibu huriah ini cantik-cantik orangnya. Pinter-pinter. Cerdas-cerdas. Itu makanya Allah itu ya, harus kita kenal gitu. Dia proteksi kita ini. Diprotek banget perempuan ini. Perempuan mana aja. Ya. Contohnya gimana Ustazah? Contohnya begini. Kalau ada suami istri, begini apa begini Dian? Gini ya Dian ya. Nah, membuka ya, nggak ngeblok gini ya Dian. Nah, ibu-ibu, kalau ada suami istri, suaminya melakukan selingkuh. Nah, selingkuh. Dia berzina dengan wanita lain. Maka apa proteksi yang diberikan oleh agama ini kepada kita? Nauzubillah, jangan kita lah ya, kepada perempuan. Maka suaminya itu dalam syariat agama Islam itu dijatuhi hukuman rajam. Hukuman rajam. Apa itu? Dibenamkan ke dalam tanah sebatas dada, kemudian dilempar dengan batu. Begitu Allah itu melindungi hak perempuan. Atau yang kedua, ada sepasang laki-laki perempuan yang sudah melakukan ijab kabul. Ijab kabul. Ya. Kemudian waktu ijab kabul disebutkan maharnya. Disebutkan maharnya. Ternyata mahar yang diberikan, yang dijanjikan tidak sebagaimana yang diberikan. Ya, mahar yang diberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan. Artinya maharnya tidak penuh dikasih. Sementara dia udah berjanji ingin memberikan nominal sekian. Apa yang diberikan oleh Allah kepada perempuan tersebut? Ya, maka laki-laki itu apabila tidak memenuhi maharnya, maka laki-laki itu dianggap pencuri. Ini ada hadisnya. Jadi nggak boleh laki-laki tidak memenuhi kewajiban maharnya. Ini hukuman fikih nikah nih. Hukum fikih nikah. Atau yang ketiga, kalau ada laki-laki memiliki satu istri, kemudian dia ingin menikah lagi, kedua, ketiga, atau keempat. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata dia tidak mampu berlaku adil. Maka ancamannya nanti di akhirat
laki-laki ini akan berjalan dengan posisi bahu yang miring. Ini merupakan penghinaan ya, yang akan dirasakan oleh laki-laki yang tidak mampu berlaku adil. Dan perempuan yang bekerja, yang mampu membantu finansial suami di rumah. Apa penghargaan dari Allah buat perempuan itu? Perempuan itu dihargai kebaikannya, dinilai sedekahnya dengan 2 kali lipat. Kalau laki-laki itu memang sedekah wajib, namanya nafkah. Tapi kalau perempuan yang membantu membeli beras misalnya, atau membantu membayar SPP anak misalnya, membantu bayar listrik misalnya, bayar ini, bayar itu, maka sedekah, maka kebaikan itu dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi? Contohnya, proteksi yang diberikan oleh Allah, yang maha baik ini. Allah ini maha baik loh ibu-ibu sekalian. Makanya ada sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan memiliki sifat rahmat. Misalnya, ada suami istri bercerai. Maka hak yang diberikan kepada perempuan ini apa? Dia dibolehkan untuk ikut dalam pengasuhan anak. Dia diberikan hak untuk boleh menemui anaknya. Ya. Apalagi? Seandainya ada harta dari istri yang merupakan warisan dari orang tuanya, kemudian suaminya memakan harta warisan itu, maka itu tidak dibenarkan. Ya. Jadi kalau situasinya sudah dalam perceraian, kewajiban para suami menjaga hak-hak istri, hak warisnya, hak nasabnya. Jangan sampai diambil. Kemudian apa lagi perlindungan Allah buat kita kaum perempuan? Kaum perempuan ini, Ibu, kalau dia memiliki kekurangan, entah fisiknya, entah tingkah lakunya, entah sikapnya, kita kan nggak ada yang sempurna nih ibu-ibu nih, ya. Itu oleh Allah dilarang laki-laki itu menceraikan istrinya. Tapi yang dianjurkan oleh Allah apa? Diminta kepada suaminya untuk bersabar dengan kekurangan istrinya. Bersabar kata Allah, sabar aja. Siapa tahu, bukan siapa tahu, itu akan di tengah-tengah kekurangan istri itu, justru kamu akan menemukan kelebihannya. Jadi bukan disuruh cerai, Bu. Ya, bukan disuruh cerai, tetapi disuruh untuk bersabar. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita kaum perempuan. Jadi Allah ini manfaat. Allah ini sangat baik sekali dengan kita. Jadi apa manfaat kita mengenal Allah? Nah, yang pertama ada namanya ketenangan. Tenang jiwa kita. Jadi kalau kita menjadi orang Islam ini, tenang jiwa kita kan. Ada masalah. Ada masalah. Masalah banyak nih Ustazah. Ibu-ibu masih fokus ya? Masih fokus? Siapa yang ada di kiri dan di kanannya gelas? Coba diangkat gelasnya. Ustazah ada gelas nih. Yang tadi udah nyiapin minum mungkin di dekat duduknya. Oke, coba diangkat di dekat kameranya. Iya, Bu Dian warnanya hijau, Tupperware ya. Oke, air apa itu Bu Demi? Air orange ya. Baik, makasih. Angkat aja dulu Bu gelasnya. Saya belum menyuruh ibu-ibu saya belum meminta ibu-ibu untuk meletakkan. Baik, ibu-ibu sekalian, masalah ya dalam hidup kita itu akan selalu ada. Ini taruhlah ya, masalah itu adalah air yang ada di dalam gelas ini. Air yang ada di dalam gelas. Kita kalau megang gelas ini ringan apa berat, Bu? Ringan. Ringan ya, ringan. Oke. Ringan ya gelasnya, masih bisa dipegang ya? Sah. Siapa yang jawab ini? Anis? Eng tuh Zah. Engsi tuh Zah, Engsi. Oke. Engsi. Iya, Air gelasnya penuh nggak airnya atau udah tinggal seberapa sih gelas yang ada air yang ada di gelas Engsi? Setengah Zah. Setengah. Oke. Ringan ya, ringan gelasnya. Oke.
Gelas yang ringan yang ada di tangan Bu Engsi, coba dipegang dalam waktu 3 jam. 3 jam. Capek lah. Kira-kira Engsi sanggup nggak? Capek. Capek. Apa yang terjadi? Pegel nggak tangannya? Pegel tangannya. Kita tambahin Bu Engsi. Bu Engsi harus memegang gelas ini 1 hari deh. Jangan dilepas. Kira-kira apa yang terjadi? Semutan enggak, Zah? Iya. Capek, Apalagi Zah. kalau saya suruh pegang 3 hari. Tahan pipis kata saya. Nggak boleh buang air kecil, nggak boleh buang air besar. Waduh, itu pasti memunculkan masalah-masalah baru. Benar Bu Engsi? Jadi masalah kita itu seperti kita memegang gelas. Seperti kita memegang gelas. Gelasnya sih ringan, tapi kalau ini dipegang lama, ini yang bikin berat, ibu-ibu. Jadi kita kan punya masalah ya, ibu-ibu ya, punya masalah. Ini kalau masalah ini dipegang lama-lama, ada ketemu sama teman diceritain, nah, ada momen-momen sedih dimunculin lagi ceritanya, ya. Akhirnya masalah itu nempel kemana aja kita. Ini yang bikin kita depresi itu. Yang bikin kita sulit dari masalah. Jadi ibarat air nih, air yang ada di dalam gelas ini. Kalau kita bilang ya, kalau kita sebutkan air itu masalah kita. Kemudian gelasnya itu mungkin kapal Titanic yang besar gitu. Kira-kira kapal bisa nggak lewat di dalam gelas kita? Kalau kita berada di lautan lepas, maka kita tumpahkan saja air itu ke lautan lepas itu. Kemudian, udah, diserahin aja ke lautan lepas masalahnya. Maka apa yang kita rasakan itu akan segera berakhir. Jadi lepaskan masalah kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luas. Mungkin selama ini kita lupa ada Allah yang Maha Besar yang bisa membantu masalah-masalah kita. Kita hanya selama ini menganggap masalah kita yang besar. Tetapi ternyata ada Allah yang Maha Luas, Maha lebih besar, bisa membantu kita. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Karena apa? Karena kita tidak tahu apa sih sifat-sifat Allah, apa sih yang melekat di Allah dalam membantu umat manusia. Makanya dalam mengenal ma'rifatullah, kita bisa mempelajari, mengenal ma'rifatullah itu dengan mempelajari yang namanya sifat 20. Bu Vivi, waktu kecil ikut madrasah nggak Bu Vivi? Suaranya Bu Vivi? Masuk madrasah Bu Vivi? MDA, Zah. Oke. Pasti. Bukan pasti. Biasanya diajarin sama ustazahnya tuh ini, sifat wujud, hidam, bako. Hidam, bako. Terus apa Bu Vivi? Dilhawalusu, apa Zah? Mukhalafatu Dilhawadis. Oke, mantap. Apa lagi? Coba sambung Bu Mia Ultrika. Bu Mia, makasih Bu Vivi. Ya, apa ya lagi Zah. Qiyamuhu binafsihi, Zah. Iya, qiyamuhu binafsihi. Masih ingat ya kita ya? Iya, qiyamuhu binafsihi. Allah itu maha berdiri sendiri, binafsihi. Qiyam berdiri. Nafsihi dengan dirinya sendiri, nggak perlu bantuan. Apa lagi? Allahu 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 Allah. Allahu 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 Allah. Kan ada itu lagunya ya. Allah wujud kidam baqo mukhalafatuhu. Iya. Ibu-ibu mau diulang nggak lagu itu sekarang? Mau ya? Ayo. Ya kita lihat. Silakan berani. Kita ulang bersama-sama sifat-sifat Allah yang mungkin kita lupa dengan sifat-sifat wajibnya. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Hayya nadhkur sifat Allah Hayya na'rif wahdaniyatah Hayya nadhkur sifat Allah Hayya na'rif wahdaniyatah
الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته هيا نذكر صفات الله هيا نعرف وحدانيته الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله وجود قيدا باقى مخالفته للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حي سمع بصر كلام قادرا مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما الله 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 Allah. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan para ustadz yang dulu mengajarkan kita tentang sifat 20 yang mendapatkan barokah atas ilmunya. Kita ulang hari ini sambil kita mengingat-ingat kembali para guru-guru kita, para asatis kita yang telah mengenalkan Allah kepada kita. Jadi kalau sifat 20 ini ada namanya sifat nafsiyah. Ada namanya sifat salbiyah. Ya, nafsiyah itu apa? Yaitu sifat yang tidak dapat dipisahkan dari zatnya. Misalnya Allah itu wujud. Allah itu artinya ada. Jadi mustahil Allah itu nggak ada gitu. Dia pasti ada zatnya, ya, pasti ada keberadaannya. Jadi kalau ada orang hari ini berideologi komunis yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, berideologi ateis, ini secara akliyah aja udah terbantahkan, nggak bisa diterima gitu. Nah, oke. Yang kedua ada namanya sifat Allah yang disebut dengan sifat salbiyah. Salbiyah. Nah, apa itu? Yaitu sifat-sifat Allah yang tidak dapat diartikan melainkan dengan pengertian tidak. Ya, sifat salbiyah ini berjumlah 5 sifatnya. Dikategorikan yang 5 itu apa? Yang pertama kidam. Kidam itu Allah tidak berpermulaan. Kita nggak tahu Allah itu kapan adanya. Jadi tidak berpermulaan. Jadi kalau ada angka 0, nggak ada lagi angka sebelumnya gitu. Jadi angka 1, 2, 3. Jadi Allah itu yang pertama, ya, dia yang mula-mula, nggak ada yang mengawali lagi dari itu gitu. Nah, itu namanya sifat salbiyah. Yang kedua sifat bako. Bako itu kekal. Ya. Tapi di sini disebut dengan Allah itu tidak berkesudahan. Gimana Ustazah nanti kalau kita pada mati semua, tumbuh-tumbuhan udah nggak ada lagi, dunia ini nggak ada lagi, ya Allah itu tetap akan ada. Bagaimana konsepnya itu kita nggak tahu lagi. Kita mikirin itu karena kita dikasih akal saja itu. Tapi bagaimana urusan ini setelah ini, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala ilmu tentang itu. Kemudian ada namanya mukhalafatul hawadits.
Apa itu? Allah tidak sama dengan makhluk yang lain. Makanya ibu-ibu kalau sholat khusyuk ya, kalau sholat kita mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Nah, itu artinya kita lagi ngebersihin bayangan-bayangan kita, prasangka-prasangka kita, hayalan-hayalan kita tentang Allah. Kita tepis semua bayangan itu, kita tepis semua prasangka-prasangka itu. Allah itu maha suci dari itu semua. Nah, jadi ini kita sedang melakukan yang namanya mukhalafatul hawadis, ya. Allah itu tidak sama dengan gambar ini, tidak sama dengan bentuk yang ini, tidak sama, sangat berbeda. Kemudian yang keempat adalah qiyamuhu binafsihi. Qiyamuhu binafsihi itu artinya Allah tidak berhajat kepada yang lain. Dia berdiri sendiri. Dia berdiri sendiri. Kemudian ada sifat Allah yang disebut wahdaniyah. Wahdaniyah. Wahdaniyah itu artinya Allah tidak berbilang. Ya, Maha Esa. Kemudian yang ketiga, dibagi dalam kelompok besar yang disebut dengan sifat ma'ani. Ma'ani. Apa itu ma'ani? Sifat yang mempunyai makna yang menetap pada zatnya. Apa itu? Qudrah, iradah, ilmun, hayah. Nah itu tadi ya. Sama, basor, kalam. Nah, Allah itu maha berbicara, menetap dia. Ya, makna yang menetap pada zatnya. Pasti Allah itu berbicara, makanya dia disebut mutakallim, mutakallim. Jadi kalau ibu-ibu baca surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allah yang Maha Penyayang. Khalaq apa? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang mengajar kita Al-Qur'an. Kemudian apa lagi? Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Allamahul bayan, dan mengajarkan kita untuk berkata-kata. Ini yang makanya Bu Dian kemarin, Bu Noni kemarin ikut public speak. Bagaimana berbicara efektif. Pesannya nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu 10 poin, 7 poin, cukup 3 poin aja kata Kang Nur gitu. Ini apa? Supaya kita mahir dalam menyampaikan pesan, mahir berkomunikasi. Ya, sehingga pesan itu nyampe kepada orang yang kita tuju. Nah, jadi siapa yang mengajarkan itu? Ternyata Allah Subhanahu wa taala. Makanya public speak itu kalau dalam agama Islam itu jauh lebih luar biasa sebenarnya pembahasannya. Makanya Rasulullah kalau berbicara, Rasulullah itu matanya mau merah. Itu pakai suara diafragma seperti orang berteriak. Ya. Kemudian suaranya meninggi. Jadi kalau Rasulullah itu kalau dia berjalan landai. Suaranya juga bisa diatur tonsnya, ya. Kapan dia mesti berbicara speed cepat, kapan dia mesti berbicara lambat. Masya Allah. Siapa yang mengajarkan ini semua? Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Nah, jadi di sini disebut dengan sifat-sifat ma'ani, ya. Nah, ibu-ibu sekalian, ini pengenalan kita kepada Allah lewat sifat 20. Ini yang diajarkan di kajian-kajian tasawuf. Ini yang diajarkan di kajian-kajian yang mungkin usianya lebih tua dari kita. Nenek-nenek kita, ibu-ibu kita, mereka belajar tentang sifat Allah yang 20 ini. Jadi ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu kita bisa belajar dari Asmaul Husna. Mengenal Allah itu lewat Asmaul Husna. Mungkin mari kita sejenak ya ibu-ibu. Kita mari mendekat kepada Allah dengan sifat-sifat Allah yang luar biasa banyak. Makanya disebut dengan asma. Asma itu nama. Husna, nama-nama yang terbaik. Jadi sering saya menyampaikan ayat Quli da'ullaha awida'ur rahman. Panggil Allah itu dengan sifatnya yang maha banyak, yang maha penyayang. Quli da'ullaha awida'ur rahman. Ayyamma tada'u falahul asma'ul husna. Dengan nama mana saja yang bisa kamu seru. Yang sangat banyak yang tergabung dalam asma'ul husna. Jadi kalau kita misalnya lagi ada masalah, panggil Allah. Ya sobar, ya sobar, ya sobar. Ya. Kalau kita pinginnya seperti ini, panggil dengan nama Allah yang kita kepingin anak kita cerdas, kita panggil ya Rosyad, ya Rosyad, ya Rosyad. Ya, ini adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan nama-nama ini kita tahu, oh ternyata Allah itu memiliki sifat yang ini. Ternyata Allah itu memiliki nama yang ini. Kalau namanya yang ini, pasti dia juga memiliki sifat yang ini. Sejenak, mari ibu-ibu sekalian kita lihat
apa-apa yang ada di dalam Asmaul Husna. Jumlahnya 99, sama dengan jari, sama dengan telapak tangan kita. Di sini katanya ada angka 18 ya Dian? 18. Apa kiri apa kanan? Di telapak tangan kita. Di sebelah kiri ada angka 81. Ini kalau dijumlah, jumlahnya 99. Mari kita ulang-ulang Ibu-Ibu, 99 nama yang ada di dalam Asmaul Husna. Silakan Rani. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار yang maha membentuk al-musawwir, الوهاب الرزاق yang maha memberi rezeki, ar-razzaq, al-fatah yang maha memberi kemenangan, الباسط الخافض al-basit yang maha membentuk, المعز المذل yang maha meninggikan, al-mu'izz yang maha meninggikan, الحكم العادل اللطيف yang maha adil. Allah itu maha adil, yang maha lembut, مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني Allah itu maha kaya, al-ghani maha kaya, al-mughni yang maha mengayakan, an-nafi yang maha memberi manfaat buat kita, al-hadi yang maha memberi petunjuk buat kita, al-waris yang maha menitipkan, as-samad di mana kita bisa minta apapun kepada Allah, as-samad. Asy-syakur, Allah juga bersyukur kepada kita. Allah saja bersyukur. Seharusnya kita jauh lebih bersyukur dari Allah. Al-Hasib yang maha menimbang. Yang maha menimbang. Ar-Raqib yang maha dekat. Al-Mujib yang maha mengabulkan. Al-Wadud yang maha mengabulkan. Al-Wadud yang maha Al-Syahid yang maha mengabulkan. Al-Wakil yang menjadi wali kita. Al-Wali Al-Kami yang maha terpuji. Al-Muhyil yang maha menghidupkan, yang maha mematikan, yang maha berdiri sendiri. Dialah yang maha الإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع Kenapa kita ragu dengan kasih sayang الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصابر Ar-Rasyid yang maha cerdas, yang maha pintar. Mari kita ikuti. Al-Ahad As-Samad. Al-Muqaddim yang maha Al-Zahir yang maha nampak, Al-Zahir Al-Muta'allil, Al-Bar itu yang maha baik. Allah itu maha baik. Ini yang harus kita contoh di sekarang. Kemudian Al-Afu yang maha memaafkan. Allah itu maha memaafkan. Inilah yang tadi diceritakan dalam kisah Bilal bin Rabah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Iya. Asmaul Husna. Masya Allah. Ibu sekalian, mungkin nanti kita ulang-ulang lagi. Mungkin nanti Bu Rani bisa kirim link YouTube-nya. Mudah-mudahan dengan kita belajar Asmaul Husna, kemudian belajar tentang sifat Allah yang 20. Ini membuat kita termotivasi untuk mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita tidak kenal dengan Tuhannya. Ketika menyebut nama Asmaul Husna, mungkin bengkok cara penyebutannya.
Nggak pandai dia mengatakan al-mughni, al-ghani, nggak pandai dia menyebutkan itu. Nauzubillahi min dzalik. Kita makanya belajar tahsin, belajar penyebutan yang benar dalam lafaz Al-Quran. Ini supaya apa? Supaya kita mewariskan ilmu ini kepada anak-anak dan keturunan kita. Mungkin ibu-ibu sekalian, ini yang dapat kita serap dari pengajian liqaat kita pada hari ini. Mudah-mudahan orang-orang yang sudah berkontribusi supaya presentasi kita hari ini bisa lebih optimal dari sebelumnya, mendapatkan pahala yang berlipat ganda tentunya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan hatsira Ustazah. Masya Allah, interaktif sekali ya Zah, apa yang disampaikan Zah siang hari ini menuju sore. Jika diperbolehkan merangkum sejenak ya Zah sebelum kita tutup, biar ini ya biar mengikat di kita semua teman-teman karena ini sangat luar biasa. Baik, hari ini kita belajar mengenai ma'rifatullah, mengenal Allah lebih dekat lagi. Bagaimana caranya? Tadi kita dijelaskan ada 2 metode yang bisa kita pakai, ada metode Islami dan metode jahiliyah ya Zah. Metode Islaminya yaitu dengan mengkombinasikan akal fitrah, penglihatan pendengaran kita dengan ayat-ayat dari Al-Quran, baik ayat nakli maupun akli, terus sehingga kita bisa merasakan pembenaran itu, sehingga kita bisa merasakan lagi eksistensi Allah dan menambah keimanan kita. Begitu ya Zah? Iya. Baik. Selanjutnya, apa sih manfaat mengenal Allah gitu? Di dalam Al-Quran, melalui ayat-ayatnya dijelaskan bahwa dengan mengenal Allah kita akan mendapatkan rasa aman dan petunjuk, mendapatkan ketentraman, mendapatkan berkah, terus mendapatkan kehidupan yang baik tentunya nanti di surga, amin, Allahumma amin, dan serta juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus di apa ya tadi ya, kita juga tadi lebih diingatkan lagi mengenai sifat-sifat Allah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ada 20 sifat Allah yang dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Nah, masing-masing kelompok itu sudah diinikan ya, ada artinya masing-masing. Nanti mungkin lebih detailnya ada di resume sifat-sifat apa aja yang masuk ke dalam masing-masing bagian itu. Dan tak lupa juga selain mengenal sifat Allah, kita juga perlu mengenal nama-nama Allah yang baik, atau kita sering dengar Asmaul Husna, ada 99 nama. Mari Sister Villa semua kembali kita mengingat kebesaran Allah, kembali kita mendekatkan diri kepada Allah melalui sifat-sifatnya, melalui mengenal sifat-sifatnya dan nama-namanya. Begitu ya Zah? Iya, bahkan dalam hadis Rasulullah ya dikatakan begini. Ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, ya, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang menghafalnya, siapa yang membacanya, menghafalnya terutama, kemudian meresapinya, maka kami akan masukkan ia ke dalam surga. Dan Allah itu maha ganjil dan suka dengan bilangan yang ganjil. Itu makanya sifat-sifat Allah pun berjumlah 99. Nanti ibu-ibu kalau baca Al-Quran, ya kan ada Al-Malik Al-Mulki tu'til mulka man tasya, atau kata-kata misalnya apa namanya ya, seperti Wallahul ladzi la ilaha illahu wal malikul quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin, ya, al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliq yang maha mencipta, al-bari, al-musawwir, ya, lahul asmaul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kalau mulai hari ini kita resapi dengan seksama. Nanti kita ulang-ulang lagi arti asmaul husna itu. Dan kalau bisa ini Bu Ketua,
di bulan Oktober ini kan ada peringatan Maulid Nabi. Kita target ibu-ibu yang ada di Huriyah hafal Asmaul Husna. Nah, kalau perlu ada lomba menghafal Asmaul Husna. Masya Allah. Ya Bu Ketua ya. Atau lomba storytelling. Nah, storytelling. Nanti voice note-nya direkam. Kemudian dikasih insert apa gitu ya. Bisa jadi kan Bu Ketua ya. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka. Iya. Siap Bu Ketua? Siap, Zah. Nah, inilah. Satu pantun Siap buat ya, Rani? Ibu Ketua. Ibu Wakil Ketua. Ya. Siap ya, Rani? Ibu-ibu saya mau kasih pantun buat Bu Ratna sama buat Bu Rani. Boleh nggak ya? Yang edit nggak perlu ikutkan, Umi. Silakan Za, pantunnya Za. Iya. Elok bunga jalin berjalin, jalinan indah bagai di karang. Elok organisasi karena pemimpin, pemimpin yang amanah ditaati orang. Kalau pemimpinnya nih ketuanya. Masya Allah. Ya, makasih aplusnya. Jadi kalau ketuanya, wakil ketuanya, ibu sekretarisnya, ibu sekretaris Bu Dian ya kan? Sama Bu Mela ya. Ibu bendaharanya Bu Lia. Kalau anggotanya taat kepada pemimpinnya, insya Allah organisasinya kompak ya. Pokoknya sebagai ketua ini harus membawa kapal ini supaya tidak tenggelam. Ya. Baik, Bu Dian lanjutkan Bu Dian. Lanjutkan Bu Dian. Baik Zah. Boleh Zah tenggelam Zah, tapi tenggelam dalam kemenangan ya Zah. Iya. Tenggelam dalam kemenangan. Euforianya ya, gembira ya. Iya Zah, insya Allah ya Zah. Baik, teman-teman semua, Masya Allah luar biasa kajian kita hari ini ya, banyak surprise-nya, banyak ada pantun gitu kan, ada storytelling yang banyak gitu, ada belajar dari Bu Vivi sharing. sama Bu Noni. Iya. Kemarin ada jambu-jambunya ya Vivi ya buat Bu Noni ya. Coba ulangi Bu Vivi pantun yang buat Bu Noni itu. Masih ingat nggak sampirannya? Ayo Mbak Vivi. Buat Bu Noni yang cantik. Ada Mbak Vivi pantunnya? Lupa. Lupa ya. Lupa. Iya. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin aja ya. Ya, lanjut Bu Dian. Baik Sister Villa semua, karena waktu juga udah memasuki asar dan semua rangkaian acara kita sudah berakhir. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat, untuk semua Sister Villa yang sudah hadir, dan juga untuk Ustazah, Masya Allah, luar biasa sekali hari ini. Jazakumullahu khairan hatsiro. Semoga kita dipertemukan lagi dalam kajian selanjutnya. Insya Allah juga akan lebih menarik lagi. Izinkan ditutup dengan doa kafaratul majelis ya, Zah. Ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baik, astagfirullahaladzim. Doa Rabitah ya, Zah? Iya, doa Rabitah. Mulai dari kulillahu ada bukunya dia? Halaman berapa ya? Iya, ada Zah. Oke. Halaman berapa ya? Belakang ya, kalau nggak salah ya. Saya baca, oh ya, ini dia. Saya siap-siapnya yang di alamat surat ya. Oh iya, yang itu aja ada yang agak panjangan nggak apa-apa. 176 Dian. Harus dibiasakan ya, dibiasakan aja. Mulanya kita membiasakan. Mbak? 176 di nomor 29. Oke. Itu tarbiyah. Baik, terima kasih. Nomor 29. Oke, baik. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya'
biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, tuhlijul laila fin nahar, wa tuhlijun nahar fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayyi, wa tarzuqu man tasya' bi ghairi hisab. Allahumma inni hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika wa aswatu du'atika fa'firli. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatika wa taqat ala ta'atika wa tahadat ala da'watika wa tahadat ala nusrati syari'atika fawasiki Allahumma rabidatoha wa dimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bika wa jamili tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatika wa amitha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, terima kasih Sister Villa semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga patuhi protokol kesehatan selama di rumah maupun ketika keluar rumah. Sampai jumpa di kajian kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama, Mohon maaf lahir Dian. batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Dian. Eca, Vivi, Dini. Bersama Dian. Foto bersama, Dian. Foto bersama. Oh iya betul, foto bersama. Sampai mau ketinggalan ya. Mbak Rani nanti yang capture ya Mbak. Oke. Mau pakai gaya atau senyum aja? Oke, tangannya letak di mana gitu ya? Oh boleh, tangannya gimana Zah? Di Seperti hati, ini, Zah. hati di mana? Di hati. Atau apa? Oke. Berarti tangan kanan ya Zah? Tangan kanan ya? Tangan kanan ke arah kiri ya Zah ya? Ya. Kalau saya tangan Baik, kiri nih ke arah kanan. Oh tangan kiri ke arah kanan? Terbalik jadinya ya. Mungkin kameranya terbalik nih punya saya. Oh iya. Pokoknya seperti inilah. Iya. Oh gini. Baik ya. Oke, baik teman-teman, posenya seperti ini. Dalam hitungan 3, berikan senyum terbaiknya di kamera dan Mbak Rani akan mengambil gambarnya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sudah Mbak Rani? Oh, terlambat ya. Bunyi ceklek kan? Baik. Ya, bunyi. Bunyi ya Mbak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya teman-teman. Hari ini terasa di studio ya? Masya Allah. Bentar lagi kayak di studio, kayak di radio RRI gitu loh. Oh, Masya Allah. Izin live ya Kak. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rani tutup ya. Tinggal Mairani. Ya.